Kim Sang-sik, pelatih asal Vietnam yang dipilih untuk memimpin tim ASEAN All-Star melawan Manchester United, kini berada di ujung tanduk. Dari 18 pemain yang dipanggil, hanya 13 yang tersisa. Keadaan ini menambah tekanan besar pada Kim, yang terancam menghadapi kekalahan telak di laga prestisius ini. Di tengah kerisauan, sang pelatih bahkan mengancam akan mundur sebelum pertandingan digelar. Menyatakan, jika kondisi terus begini, saya lebih memilih mundur daripada membawa tim yang kekurangan pemain. Tanpa kekuatan penuh, Kim Sang-sik kini gelisah memikirkan bagaimana menghadapi Manchester United, meskipun tim yang turun adalah pemain cadangan. Di tengah kekacauan ini, banyak pemain ASEAN memilih mundur. Faisal Halim, bintang Malaysia, bahkan mengejutkan publik dengan menolak panggilan ASEAN All-Star, memilih untuk tetap fokus di klubnya. Keputusan-keputusan mengejutkan ini semakin memperburuk situasi, menciptakan kekosongan yang sulit diisi dalam tim. Namun, di tengah kekacauan ini, Timnas Indonesia menunjukkan langkah berani. Usai kepergian Rafael Struijk, Timnas Garuda menemukan pengganti yang dinilai lebih hebat. Untuk melawan Cina dan Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia, pelatih Patrick Kluivert cepat bereaksi, memanggil Kijn van Oevelen, kiper muda yang tengah menanjak, untuk memperkuat lini pertahanan Garuda. Ini adalah bukti bahwa Indonesia tak gentar menghadapi tantangan besar, meski di tengah ketidakpastian. Di luar Indonesia, pelatih timnas Vietnam juga angkat suara. Ia mengeluhkan bahwa hanya sedikit pemain yang diberikan padanya, mencerminkan parahnya krisis pemain dalam tim ASEAN All-Star. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) juga ikut menambah panas situasi dengan mengeluarkan pernyataan yang memperburuk keadaan. Klub-klub Malaysia menolak melepas pemain andalannya untuk laga melawan Manchester United, semakin memperburuk keretakan yang terjadi. Tak hanya Indonesia, Thailand dan Malaysia juga menurunkan jumlah pemain yang dikirim. Dari rencana awal, kini hanya 1 pemain Thailand dan 1 pemain Malaysia yang akan tampil dalam ajang tersebut. Ketua ASEAN, Anwar Ibrahim, mengungkapkan bahwa keputusan Indonesia untuk tidak mengirimkan pemain bintang menjadi pemicu utama kekacauan ini. Keputusan Indonesia ini jelas berimbas pada keputusan Manchester United untuk menurunkan pemain lapis kedua, kata Ibrahim. Dengan absennya banyak pemain bintang, Manchester United akhirnya memutuskan untuk hanya menurunkan skuad cadangan mereka. Hal ini tentu saja mengurangi gengsi besar yang diharapkan bisa tercipta dari laga ini. Padahal, sebelumnya, pertandingan ini diprediksi akan menjadi momen yang penuh tensi dan gairah. Namun kini, pertandingan tersebut diperkirakan hanya akan menjadi formalitas tanpa kehadiran pemain-pemain bintang yang sempat dijadwalkan untuk tampil. Keputusan mundurnya pemain semakin deras. Muhammad Ferrari dari Persija Jakarta akhirnya menarik diri, diikuti Asnawi Mangkualam yang disarankan klubnya untuk tidak berangkat. Dengan pengunduran diri ini, gelombang pemain yang menarik diri semakin besar. Thailand dan Malaysia pun terpaksa mengikuti langkah serupa, mereduksi jumlah pemain yang dikirim karena merasa ajang ini sudah kehilangan nilai kompetitifnya. Di sisi lain, media-media di Malaysia tidak tinggal diam. Mereka melontarkan sindiran keras terhadap Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) yang dianggap memperburuk keadaan. Insiden sindiran terhadap Indonesia yang berujung bumerang semakin memperkeruh situasi. Salah satu media Malaysia bahkan menyebut, bukannya membangun kerjasama yang baik, malah menjelek-jelekkan Indonesia. Inilah akibatnya, laga ini sudah kehilangan maknanya. Dengan mundurnya banyak pemain kunci, pertandingan ASEAN All-Star melawan Manchester United kini dianggap hanya sebagai laga formalitas. Tanpa pemain unggulan, pertandingan yang semula dinanti-nanti kini dipandang sebagai ajang yang kehilangan tensi, tanpa drama, tanpa gairah. Apa jadinya bila ajang sebesar ini berakhir tanpa kehebohan yang diharapkan?
Namun, di sisi lain, kabar gembira datang dari Eropa. Rizky Ridho dan Jay Itzes, dua bintang timnas Indonesia, kini tengah membuat kejutan besar dengan kemungkinan bergabung ke raksasa Serie A, Inter Milan. Kabar ini bermula setelah tim pencari bakat Inter Milan memantau performa mereka, terutama duet solid mereka di timnas Indonesia. 2 pekan lalu, Inter Milan mengutus tim pencari bakat mereka untuk menyaksikan langsung aksi Jay Itzes saat Venezia FC bertanding. Tanpa diduga, perhatian mereka juga tertuju pada Rizky Ridho setelah menonton video pertandingan timnas Indonesia. Performa impresif Ridho, terutama saat melawan Bahrain, membuat Inter Milan semakin yakin untuk memboyongnya ke Serie A. Rumor beredar bahwa Erick Thohir, mantan pemilik Inter Milan, turut berperan dalam rekomendasi untuk membawa Rizky Ridho ke Inter Milan. Beberapa pekan lalu, Inter Milan bahkan dikabarkan sudah menyiapkan langkah konkret untuk merekrut Ridho, berkat penampilan solidnya di lini belakang timnas Indonesia. Bahkan, kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain dianggap sebagai momen emas yang membuktikan kualitas Ridho di level internasional. Kini, Indonesia berpeluang memiliki 2 bek andalan di level tertinggi Eropa. Jika transfer ini terrealisasi, duet Ridho Itzes akan menjadi simbol kebangkitan sepak bola Indonesia di panggung dunia. Indonesia yang sebelumnya hanya dikenal sebagai negara berkembang dalam sepak bola, kini mulai mendapatkan perhatian besar dari klub-klub top Eropa. Kabar ini menjadi angin segar bagi masa depan timnas Indonesia. Setelah meninggalkan Bayangkara FC di akhir musim 2023 hingga 2024, Raja Nainggolan kembali mencuri perhatian. Meski sempat mengalami masa sulit karena kasus di Belgia, ia kini menemukan pelabuhan baru di klub kasta kedua Belgia, Lokeren Temse. Menariknya, di kompetisi ini, Raja bertemu dengan gelandang timnas Indonesia, Joey Pelupesi, dalam laga SK Lommels kontra Lokeren Temse pada 30 Maret 2025, di mana keduanya tampil sebagai starter. Pertemuan itu menjadi momen spesial bagi Joey. Dalam sebuah podcast, Joey menceritakan bagaimana Raja justru yang lebih dulu menyapanya saat pertandingan, bertanya dalam bahasa Belanda, "Hei, bagaimana Indonesia?" Joey tertawa mengingat momen itu, merasa pengalaman tersebut sangat berkesan meski singkat. Percakapan mereka berlanjut setelah laga, di mana Joey membalas dengan bertanya soal pengalaman Raja selama bermain di Indonesia. Raja menjawab dengan penuh antusiasme, mengatakan ia menikmati waktunya di sana dan berharap yang terbaik untuk Joey. Kini, Raja Nainggolan tengah berjuang membawa Lokeren Temse meraih tiket promosi. Klubnya finish di peringkat ke-7 fase reguler, cukup untuk masuk playoff berkat aturan yang melarang klub NXT promosi. Pertemuan singkat dua pemain ini menjadi bukti bahwa sepak bola bukan sekadar tentang kompetisi, melainkan juga tentang hubungan, rasa hormat, dan kenangan tak terlupakan di dalam lapangan.